Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua, khususnya para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Anissa Husnuzan pada sore hari ini dapat kembali menyapa Anda, tentunya dalam Tribun Sport. Dan tentunya dalam kurang lebih 20 menit ke depan kita akan berbincang tentang informasi-informasi menarik tentang dunia olahraga di Indonesia, khususnya pasca pelaksanaan SEA Games 2023 di Kamboja. Nah, untuk para Tribuners, dalam kurang lebih 20 menit ke depan, siaran ini akan disiarkan langsung di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Maka untuk para Tribuners yang ingin memberikan pertanyaan ataupun ingin mengajukan komentar, boleh langsung menuliskannya dan akan kami bacakan di sesi selanjutnya. Nah, pada klasmen akhir medali SEA Games 2023 menunjukkan Indonesia meraih juara ketiga dengan mengumpulkan total 276 medali yang terdiri dari 87 medali emas, 80 perak, dan juga 109 medali perunggu. Nah, salah satu medali emas tentunya disumbangkan oleh salah satu putra kebanggaan Sulawesi Selatan dari Sungai Jeneberang, yakni ada Kakanda Anwar Tara selaku atlet dayung Indonesia peraih emas SEA Games Kamboja 2023. Nah, maka dari itu para Tribuners kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Kak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, bagaimana mungkin Kak pasca kemenangan kemarin, apakah hari ini sudah disibukkan dengan beberapa agenda, khususnya tadi sudah ada pelaksanaan kirap juara ya Kak ya? Boleh mungkin diceritakan Kirap, ya, terhadap kirap Tribuners? juara. Semalam itu baru sampai jam 10 malam di Soekarno-Hatta dan langsung dijemput dari asisten deputi Kemenpora untuk penjemputan atlet dayung setelah bola dan kita tidak bersamaan datang. Jadi kesibukannya dari sampai semalam hingga pagi tadi itu jam 8 kirap juara di Menpora, jam 8 start dari Menpora sampai Senayan ke GBK itu selesai jam 11 siang tadi sebelum dimakan. Dan kegiatannya setelah itu kami tim dayung berpamit mundur diri karena besok pagi kita sudah bergabung latihan untuk di Pelatnas Dayung itu sendiri. Seperti itu. Oke, nah untuk latihan yang dilaksanakan besok pagi sendiri Kak Anwar, itu dalam rangka mempersiapkan apa ya? Untuk pagi itu kita masih latihan individu untuk kebugaran dulu paling sampai siang, sore baru kita untuk melaksanakan untuk program di persiapan tes untuk Asian Games 2023 bulan 9 sampai bulan 10 di Cina nanti. Biasa. Nah, boleh mungkin juga Kak Anwar dijelaskan sedikit kepada Tribuners tentang pengalamannya bagaimana saat mengikuti kompetisi di SEA Games kemarin, mulai mungkin dari perjalanannya hingga ke Kamboja dan juga bagaimana mungkin atmosfer perlombaan di sana, Kak? Kalau mulai dari persiapan itu sebenarnya banyak liku-liku ya, karena kita mulai persiapan dari tahun kemarin habis SEA Games di Vietnam, itu kan membutuhkan waktu yang tidak banyak setelah kita SEA Games Vietnam dan persiapan SEA Games di eh, Kamboja ini. Jadi mau tidak mau nomor ini kan nomor bergu. Jadi harus mempersiapkan benar-benar kapan dan di mana waktunya kita bisa meningkatkan kondisi fisik yang baik. Karena di tes untuk tim ini itu beda dengan tes apa namanya tes untuk perorangan. Karena di tes ini menentukan jumlah cuma 12 orang dan tidak ada cadangan. Maka dari itu tesnya harus benar-benar fair dan harus penuh dengan kondisi yang stabil dan fit. Kalau masalah atmosfer di Kamboja kemarin itu sangat-sangat bagus, cuma ada sedikit masalah karena setiap tuan rumah kan selalu mau menjadi juara umum. Jadi untuk kendalanya itu hari pertama kita datang, kita dilarang latihan dengan alasan ya eh, peralatan belum siap, arenanya lagi diperbaiki atau semacamnya. Tapi kita tetap optimis dan tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, karena itu juga bagian dari taktik dari tuan rumah.
Jadi kembali ke kita para atlet dan pelatih gimana menyikapinya untuk kegiatan di Kamboja itu ke tenda pemain, jadi tidak terlalu banyak pemanasan karena cuacanya. Oke. Mohon maaf Kak, tadi sempat Ya, terputus beberapa jawaban dari Kak Anwar sendiri. Nah, yang mungkin ingin saya juga tanyakan adalah melihat berbagai mungkin tampilan-tampilan gambar ataupun cuplikan video yang beredar di media sosial tentang pelaksanaan SEA Games 2023 di Kamboja kemarin, itu terlihat bahwa ada beberapa ketidaksiapan dari bentuk venue misalnya, atau bahkan kemarin beredar gambar yang menampilkan bahwa untuk atlet sendiri itu menggunakan kursi plastik ya Kak ya dalam pelaksanaan SEA Games kemarin. Apakah betul dari bentuk fasilitas dan juga sarana prasarana yang disiapkan dalam pelaksanaan SEA Games 2023 kemarin itu kurang memadai atau bagaimana Kak sepengalaman dari Kak Anwar sendiri? kalau pengalaman kemarin saya lihat memang kurang memadai karena jalur untuk lintasan saja itu kita baru mempersiapkan dan belum tidak beres jauh-jauh hari sebelum negara mau bergabung latihan. Ada alasan bahwasanya arena masih dibereskan dan harus dinetralkan. Jadi kita mau tidak mau harus mengakali dan harus latihan di mana supaya bisa membackup latihan-latihan yang tidak dilakukan pada saat di air. Dan untuk fasilitas makan dan peralatan, saya rasa masih kurang bagus sih kalau menurut saya pribadi. Karena dari tendanya saja pas mau tanding baru pada beres. Jadi pada saat kita latihan itu kita cuma ngampar di bawah pohon untuk mencari agak udara sejuk seperti angin sopo-sopo gitu karena daerahnya panas sekali. Dan sebagainya, cuaca dari Kamboja sendiri juga agak kurang cocok ya Kak ya, karena mungkin dengan cuaca yang sangat panas dan Iya, juga cukup ekstrim bagi kita mungkin yang tidak terbiasa, itu cukup mengganggu ya Kak ya, secara secara persiapan fisik dan iya seterusnya. sangat-sangat mengganggu. Oke, nah sekaitan dengan Iya, pelaksanaan SEA Games kemarin kan saya sempat melihat di media sosial pribadi, khususnya Instagram dari Kak Anwar sendiri itu memposting cuplikan video saat detik-detik meraih kemenangan iya. di lomba dayung kemarin itu dengan caption usia usia itu hanyalah sebuah angka. Nah, boleh mungkin dijelaskan kepada para Tribuners Itu uh, ada sebuah. iya apa yang dimaksud dengan caption dari Kak Anwar sendiri? Kalau caption saya itu kan usia adalah angka karena Oke. sudah banyak generasi-generasi sebelum saya dan generasi letting-lettingan saya itu sudah tidak aktif lagi dan sudah tidak bisa bikin caption seperti itu. Jadi untuk saya membuat caption seperti itu karena untuk memotivasi atlet-atlet muda uh, jangan mau kalah sama yang lebih tua dan senior. Dan yang senior juga seperti saya harus tetap menjaga kondisi karena persaingan semakin tahun pasti akan semakin ketat dan kita lebih melawan yang lebih muda dan berpotensi, Mbak. Nah,
boleh mungkin Kak Anwar juga jelaskan atau mungkin berikan sedikit informasinya tentang apa yang kemudian membuat Kak Anwar sendiri dalam pertandingan kemarin, dalam kompetisi SEA Games 2023 kemarin berhasil meraih medali emas. Apakah mungkin ada strategi tertentu atau keterampilan khusus yang diasah oleh Kak Anwar sendiri dalam beberapa waktu terakhir, Kak? Kalau strategi memang ada. Jadi setiap tim senior dan tim junior itu beda-beda. Apakah lawannya seperti apa yang kita hadapin. Jadi sesuai dengan atmosfer yang ada di arena, kita harus pintar-pintar seperti apa yang harus kita lakukan untuk bisa apa namanya membuat mental lawan itu kalah seperti itu. Jadi banyak strategi-strategi seperti kita stretching sambil teriak atau kita latihan sambil kompak dan sambil kayak orang mendayung kan kadang-kadang orang bilang G, Sam, Su seperti itu. Jadi kekompakan dalam tim itu mau baik dari kita pada saat pemanasan sampai lari pelan, lari, jogging dan sebagainya itu kita mau dibilang satu orang minum semuanya harus minum. Jadi strategi itu sebenarnya bukan semata-mata kita kuat atau seperti apa, tapi kita tunjukkan dari hal-hal kecil seperti misalnya satu orang ke WC bareng semuanya, satu orang duduk harus duduk semuanya karena ini kan olahraga tim, harus satu hati seperti itu. Oke. Nah, sesuai dengan judul kita pada hari ini, dari Sungai Janeberang ke medali emas Kamboja. Nah, boleh mungkin Kak Anwar juga sedikit menceritakan tentang bagaimana kemudian awal mula dari Kak Anwar sendiri turun dan juga terjun ke dalam dunia olahraga dayung. Pertama kali itu tahun 2002, saya bergabung di Dayung untuk latihan di klub TBRC namanya TBRC Tanjung Bunga Rowing and Canoeing Club. Itu pertama kali saya di 2002 pas mau masuk SMA kita dipanggil untuk seleksi dari guru olahraga. Ini ada seleksi dayung nih katanya. Dayung apa tuh Pak? Saya kan yang namanya orang Goa, di Goa kan saya di Bontonopo tuh. Tidak ada sungai, yang ada itu cuma galian pada saat orang bikin bata gitu. Jadi galian bekas galian itu pun ada air atau bekas galian banyak air pada saat musim hujan. Dan saya awam yang namanya air atau sungai karena di kampung saya Bontonompo itu hampir tidak ada sungai. Jadi pas ditanya ada pendaftaran dayung, dayung apaan? Dan gitu, coba aja pas saya lihat kayaknya olahraga ini nggak timbul lagi seperti itu. Jadi berjalannya waktu saya disuruh untuk memilih cabang itu kan ada nomor kayak kano dan ada rowing. Nah, saya memilih kano yang untuk perorangan pada saat itu. 3 bulan pertama latihan sudah mulai ada peningkatan dan saya ikut Porda pertama itu di Palopo dan saya mendapatkan medali perak. Ya setelah itu pemikiran saya sepertinya bisa berkembang dan bisa merubah hidup saya dengan olahraga dayung ini karena setelah Porda itu ada yang namanya bonus dan saya baru tahu oh ternyata olahragawan itu setelah dapat juara akan dikasih bonus. Nah dari situ saya mulai bersemangat sepertinya ini bisa apa namanya ini yang bisa merubah hidup saya jadi orang yang tidak dikenal, orang yang tidak punya apa-apa bisa menjadi orang besar nantinya seperti itu. Makanya saya coba untuk serius di olahraga ini. Dan setelah 1 tahun berlatih, setahun berjalan waktu sampai 2 tahun, saya ikut Kejurnas Junior 2 tahun setengah lah, kira-kira seperti itu. Oke. Saya jadi atlet terbaik junior Indonesia. Oke, Jadi luar setelah biasa. jadi atlet terbaik Indonesia, dipilihlah pada saat tahun ketiga perwakilan di Indonesia untuk atlet terbaik seluruh Indonesia cuma 2 orang antara saya dengan ada yang dari Kalimantan satu
untuk mewakili Indonesia di ajang internasional di Malaysia. Ada pengurus bilang kalau mau ikut pelatnas tim nasional. Akhirnya saya bisa buktikan saya dapat perunggu waktu itu di tahun 2004. Jadi tahun 2004, 2005 saya dipanggil pelatnas. Benaran saya dipanggil pelatnas setelah dinyatakan lulus SMA dan saya langsung berangkat ke Jakarta. Dipanggil pelatnas tahun 2005 sampai sekarang. SEA Games pertama itu saya ikut di mana di pertama itu di Thailand. Itu sudah dapat emas. Setelah itu lanjut lagi untuk 2008 di Iran, saya dapat medali emas sama medali perak. Dari situlah mungkin saya berpikir, kayaknya saya harus lebih giat lagi berlatih untuk mengharumkan nama Indonesia, terkhusus kampung halaman saya, Sulawesi Selatan. Apalagi dalam hal ini, orang Sulawesi Selatan, orang Goa itu dikenal dengan pelaut. Biarpun saya bukan pelaut, tapi nenek moyang kita kan pelaut. Seperti itu. Makanya saya terus mengasah kemampuan saya. Dari 2010 saya ikut Asian Games, akhirnya masuk tim utama. Untuk Asian Games di China waktu itu saya meraih 3 medali emas. Dan berlanjut ke tahun 2011, untuk SEA Games lagi, saya mendapatkan 3 emas, 1 perak, 1 perunggu untuk di nomor perorangan dan di nomor beregu. Sampai seterusnya ini kali ke-6 SEA Games saya, dan itu sudah mengoleksi hampir sekitar 25 atau 30-an lah medali emas selama ikut SEA Games dan Asian Games untuk sampai hari ini. Dan saya berturut-turut dari tahun 2019, tahun 2000, tahun 2019, 2021, 2023 itu hat-trick emasnya. Oke. Nah, Seperti itu. untuk Kak Anwar sendiri mungkin ingin membagikan kepada para Tribuners yang juga mungkin cukup penasaran atau mungkin juga ingin terjun ke dunia olahraga dayung. Adakah bentuk latihan-latihan kecil sendiri untuk Kak Anwar selain dari latihan mendayung itu sendiri yang mungkin bisa meningkatkan kekuatan Kak Anwar sendiri, baik itu kekuatan otot tangan mungkin dalam Ya. melakukan olahraga ini, Kak? Apa saja bentuk olahraga-olahraga kecilnya? Kalau kalau olahraga kecil di dayung itu tidak ada namanya olahraga kecil, soalnya kita bergerak semuanya berat, mulai dari angkat besi itu lebih berat daripada atlet angkat besi. Kalau dibilang lari hampir sama dengan atlet atletik. Apalagi yang paling berat kan kalau pribadi saya untuk untuk trik junior yang ada di Seslam. Latihan fisik saya itu tiap pagi 2 kali berat badan itu pull up yang menggantung. Jadi kalau misalnya berat badan 80 berarti 160 setiap pagi. Setelah itu lari pelan 30 sampai 45 menit. Itu yang latihan-latihan ringan saja. Belum yang latihan inti yang ke air seperti itu. Oke, berarti memang persiapan untuk mematangkan persiapan dalam lomba ini juga yang dilakukan oleh Kak Anwar itu tidak mudah ya, Kak ya. Nah, lalu kemudian tadi Iya. Kak Anwar sempat menjelaskan sedikit bahwa salah satu motivasinya adalah Kak Anwar ternyata di usia sekian baru mengetahui kalau ternyata pada saat kita mengikuti suatu lomba lalu kemudian berhasil menjadi juara maka kita akan mendapatkan bonus tertentu. Nah, Kak Anwar boleh mungkin dijelaskan Iya. sedikit tentang apa saja bentuk apresiasi yang diberikan oleh negara Indonesia khususnya bagi para atlet yang terlibat dalam SEA Games 2023 khususnya para peraih medali. Kalau untuk apresiasi pemerintah selalu memberi apresiasi, tapi saya dengar
Nah, ini cuma kabar burung kali ya. Dan semoga kabarnya baik. Katanya bonus dari SEA Games tahun lalu itu akan dinaikkan dari bonus tahun ini. Nah, mungkin karena eh, bola juara kali ya. Nggak tahu kalau bola nggak juara kayaknya bonusnya tetap. Tapi ini mungkin karena bola kemarin juara, kemungkinan besar bisa saja naik atau tetap di bonus seperti itu. Iya, tentunya Dan apresiasi dari terus ya, ada lagi apresiasi dari pemerintah Sulawesi Selatan itu tidak pernah henti-hentinya memberi dukungan dan apresiasi, luar apalagi biasa. bonus ya dari Sulawesi Selatan, belum lagi dari pemerintah Kabupaten Goa, eh, Pak Bupati Kabupaten Goa itu selalu memperhatikan bahwa setiap eh, provinsi memberikan bonus, Kabupaten Goa juga pasti akan memberi karena itu suatu apresiasi buat putra kebanggaannya seperti itu. Oke, dan tentunya bentuk-bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah, baik itu di tingkat nasional, provinsi, dan juga kabupaten kota itu memberikan motivasi yang cukup besar ya Kak ya untuk para atlet Ya, supaya dapat memberikan performa terbaiknya ataupun mungkin juga untuk pemuda yang eh, juga ingin terjun ke dalam dunia olahraga khususnya menekuni beberapa cabang olahraga dan menjadi atlet luar biasa. Nah, terakhir mungkin yang ingin kami tanyakan adalah apakah ada eh, pesan ataupun mungkin motivasi yang ingin Kak Anwar sendiri sampaikan kepada para atlet muda yang bermimpi meraih medali emas di SEA Games ataupun di kompetisi serupa, Kak? motivasinya sih kalau saya pribadi eh, jangan takut bermimpi, bermimpi saja dulu. Oke. Masalah rezeki eh, kan ada yang namanya kepercayaan kita kan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha saja dulu. Jangan pikir kita gagal atau sukses, itu urusan belakang. Eh, Nama kata orang itu rezeki itu tidak ada yang tertukar. Jadi jangan pernah berputus asa, apalagi yang atlet-atlet muda yang sekarang eh, apa namanya galilah potensinya, jangan jangan cepat menyerah dan buktikan pada keluarga mungkin daerah bahwasanya saya bisa eh, apa namanya menjadi seorang juara bukan cuma di daerah, melainkan bisa menjadi atlet nasional atau juara seperti kayak SEA Games dan Asian Games. Pesan saya buat yang atlet-atlet muda, lampauilah batasmu, jangan memandang bahwasanya umur itu hanya angka. Kata orang, jangan bilang orang tua, misalnya orang tua itu lebih pengalaman dibandingkan yang muda, karena yang muda belum tentu bisa mengalahkan yang tua dari segi fisiknya, tapi dari pengalamannya. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Nah, terakhir mungkin tentunya segala bentuk upaya dan juga usaha yang dilakukan oleh Kak Anwar dan juga seluruh tim dan juga atlet yang berjuang dalam SEA Games 2023 tentunya tak lepas dari dukungan masyarakat, khususnya orang-orang terdekat dan keluarga. Nah, kalau dari Kak Anwar sendiri nih, apakah ada bentuk-bentuk dukungan khusus dari keluarga, baik itu yang menyaksikan secara langsung atau seperti apa bentuk dukungan yang diterima oleh Kak Anwar dari keluarga, Kak? Kalau bentuk dukungan dari keluarga, kedua orang tua sangat mendukung dan setiap ada pertandingan selalu menelpon bagaimana, kapan tanding, jam berapa tanding, itu mereka selalu tanyakan. Terus itu dari orang tua, terus kalau dari istri, dia selalu mengingatkan jangan lupa berdoa, apapun yang hasilnya, kami menunggu yang terbaik buat ayah yang pergi di sana berjuang meninggalkan keluarga, belum lagi anak-anak yang selalu mendukung dan pengen menjadi contoh dan dia mau anak-anak saya yang menjadi motivasi saya selama ini anak-anak saya itu dia mau melihat ya saya sukses, apakah saya bisa meniru dia atau tidak. Makanya saya sampai sekarang selalu setiap ada kejuaraan bukan tidak mau kalah atau tidak mau gagal, tapi pada saat saya gagal mungkin anak saya berpikir orang yang jago saja bisa kalah, apalagi saya yang belum berusaha. Makanya
seoptimal mungkin pada saat saya fit-fit seperti ini, saya mau membuktikan saya lah yang terbaik di antara atlet yang terbaik yang ada di timnas Dayung Indonesia ini. Seperti itu. Iya. Nah, selain dari keluarga sendiri juga, apakah ada orang-orang tertentu, orang-orang terdekat mungkin, baik itu sesama atlet ataupun, kerabat dari Kak Anwar sendiri yang punya peran yang cukup, penting begitu dan juga, sangat membantu dalam, SEA Games 2023 ini, Kak? Apakah ada? Hmm, ada, kalau peran penting itu peran pelatih, Oke. utamanya peran pelatih, karena sejago apapun kita tanpa peran pelatih yang baik dan kerjasama yang baik, hubungan yang baik dengan pelatih itu tidak berjalan dengan lancar, itu sama saja kita dengan membantah orang tua, karena sebagai pelatih itu sama saja dengan orang tua kita. Berarti kalau kita tidak mendengar apa arahan beliau, apa yang harus dilakukan pada saat tanding, itu sama saja kata orang kita tidak diridhoi. Jadi yang paling berperan juga di luar dari keluarga adalah para pelatih yang mendukung, karena dia yang tiap hari mau dibilang kalau orang mengembala, dialah yang selalu mengembala kita tiap hari, mulai dari makan, mulai dari latihan, dari kesehatan kita, apakah yang harus kita lakukan pada saat capek, apa yang harus kita lakukan pada saat kita lagi down-downnya, harus diingatkan tiap hari. Jadi itu saya rasa peran apa namanya yang paling berperan juga, peran utama ya, itu pelatih kita. Dan tentunya di tim sendiri, kalau misalnya tim, tentunya teman-teman di atas perahu sangat mendukung, karena kalau kita tidak saling mendukung dalam satu tim, gimana mau sukses, seperti itu. Nah, terakhir mungkin, sebagai penutup sekaligus di perbincangan kita hari ini, apa mungkin yang menjadi harapan dari Kak Anwar sendiri untuk, Kementerian Olahraga ataupun pemerintah Indonesia, khususnya, bagi seluruh atlet yang ada di Indonesia, Kak? Baik itu cabang olahraga dayung ataupun seluruh cabang olahraga yang kemudian ditekuni oleh para atlet kita. Hmm, harapannya sih para atlet kan habis bertanding, recovery, menunggu hasil untuk pertandingan selanjutnya, tidak lain dan tidak bukan pasti mereka, terutama saya juga, menunggu apresiasi yang cepatnya, jangan berlarut-larut, karena ini kan kita mau event besar lagi, jadi itu sebagai motivasi. Dan harapannya ya semoga Menpora cepat-cepat mencairkan apresiasi dan bonusnya, Mbak. Oke. Seperti itu. Oke, tentunya harapannya mudah-mudahan sama dengan olahraga lain yang juga, Iya, mungkin bonusnya dibayarkan sebelum, iya, keringatnya kering ya, Kak, ya, istilahnya iya, seperti iya, itu, oke. seperti itu, ya. Iya, luar biasa. Nah, tentunya kami, ingin mengucapkan banyak terima kasih terhadap, Kak Anwar Tara Iya, sendiri, karena pada sore hari ini sudah hadir dan berbincang-bincang bersama kami di Tribun Sport dan memberikan banyak sekali motivasi untuk para Tribuners yang mungkin ingin mengetahui seperti apa seluk-beluk berkarir dalam, dunia olahraga, khususnya sebagai atlet siap. nasional. Nah, terima kasih banyak Kak Anwar sudah menyempatkan waktunya di Oke, sela-sela sama-sama. kesibukan. Selamat, melaksanakan selebrasi atas kemenangan dari Kak Anwar Tara sendiri dan semangat untuk Iya, terima latihannya. kasih. Mudah-mudahan segala bentuk, perlombaan ataupun pertandingan yang akan kemudian kembali diikuti oleh Kak Anwar dan juga seluruh, Iya, atlet Indonesia berjalan lancar, amin ya robbal alamin, dan diberikan hasil yang terbaik, amin. amin ya robbal alamin. Terima kasih Amin, banyak Kak terima kasih Anwar dan banyak. juga para Tribuners yang Siap. masih menyaksikan Tribun Sport hingga saat ini. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam olahraga. Terima kasih Kak, salam olahraga.